Kalau misalnya nggak ada yang bisa dibanggakan, akhirnya membanggakan hal yang tidak terlalu penting, betul ya? Contoh, main bagus di Old Trafford tapi nggak menang. Yang sedikit menggelitik adalah kenapa Amorim masih mencadangkan Sesko. Ya mau nggak mau, lu harus mengorbankan Mount. Walaupun dia dibilang pressing monster segala macam, tapi nge-press doang tidak menjadikan gol. Madueke, orang pada protes kan. Orang protes itu sebenarnya karena dia dari Chelsea, bukan karena dia jelek menurut gua. Amorim ini kan pelatih kepala batu. Pada saat dia pindah ke United, United ini adalah sebuah restoran yang menjual pecel. So bumbu-bumbu yang dipunya adalah bumbu pecel. Amorim memasak nasi goreng. Dia harus masak nasi goreng dengan bumbu pecel. Lu bayangin gimana rasanya dong? Punya sama Mbuemo 35 gol total mereka bikin. Yang bikin gua khawatir saat ini adalah sampai match kedua, even di pre-season mereka nggak bikin gol. Wah ini CB-nya jadi masalah nih, si Van Dijk, si Konate, mereka kalau transition mati banget. Cuma orang nggak boleh lupa bahwa di 2 game itu nggak ada Gravenberch. Gyökeres tuh fans Arsenal seneng karena butuh striker akhirnya datang. Yes. Tapi Eze ini gila menurut gue. Locker Room balik lagi hari ini barengan sama saya Regina Valeria dan Glenn Joshua. Hari ini kita bareng siapa Glenn? Ada Bang Fuad sama Bang Jerry, terima kasih banyak. Ini tamu baru karena kita tayangnya juga baru. Biasanya kita tayang hari Senin, ini tayang hari Sabtu. Ini kita tayang hari Sabtu. Seru ya, jadi welcome Bang Fuad, Bang Jerry. Tapi kita mau langsung aja ngomongin yang lagi seru. Besok ini kan masuk pekan ketiga Liga Big Inggris. match. Ada big match Arsenal dan Liverpool. Saya nggak mau nanya fans Arsenal dulu ya. Ini fans Saya mau Arsenal nanya juga. fans Arsenal yang ini maksudnya ya. Bang Jerry dulu, gimana nih peluang Arsenal besok ketemu Liverpool? Iya peluang pasti ada ya, karena sebenarnya dari tahun ke tahun, ya paling nggak 2 tahun terakhir lah gitu. Sebenarnya Arsenal sudah tidak mengkhawatirkan atau maksudnya bahaya banget nih tim besar gitu. Karena peluang kepleset itu justru dari tim-tim kecil. Kalau tim besar bisa mengimbangi, bahkan maksudnya di musim lalu bahkan sama Liverpool yang juara, menahan imbang 2 kali gitu kan, lawan City juga bisa menang, di musim lalunya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk title race untuk yang panjang yang bahaya justru tim-tim yang kayak Aston Villa, ya tahu ya. MU. Kayak MU. MU. Belum sampai bahaya sih kalau itu. Mungkin MU membahayakan dirinya sendiri. Jadi Aston Villa kayak Fulham, kayak Newcastle, mungkin sekarang ada Burnley gitu, ada fansnya juga di sini Burnley gitu kan. Ya kan Bang? Oh Burnley ya Bang? Tapi ini menarik karena kemarin juga sebenarnya nggak bisa jadi patokan menang lawan Leeds ya di minggu lalu karena ya tim promosi mereka juga masih mencari shape-nya di Premier League lagi gitu kan. Terus sekarang nih lawannya beda gitu yang udah matang juga, udah kuat juga, jadi justru pengen lihat karena so far belum kebobolan nih kan. Nah justru problemnya gimana kalau misalnya kebobolan duluan, ketinggalan duluan, gimana mereka bisa bounce back? Solvingnya gimana gitu ya mereka ya? Bang Fuad ini pengen tahu dong komentar POV first Burnley berarti ya. Melihat Arsenal dan juga Liverpool yang title race terus nih. Ngelihat dua kualitas dua tim ini. Ya 2 musim lah, dua musim terakhir. Baru musim lalu. Musim lalu kan sama City. Iya. Jadi nggak usah di mentang-mentang pakai itu, nggak usah di. Bang Jerry, buka jaketnya. Buka jaketnya. Bukan kan katanya terus-terusan title race. Kayak baru musim lalu Liverpool Di counter bahaya nih. Iya, gitu. Jadi musim sebelumnya sama City sama Arsenal, sebelumnya lagi City sama Liverpool malahan. Iya. Kalian tuh masih nggak dianggap. Kalian. Aduh. Jadi maksudnya, tapi kalau kayak tadi Jerry bilang bahwa kan pada saat lo nanya MU dia nggak usah ya, tim MU Menyusahkan dirinya sendiri nggak akan bikin lu kesandung gitu. Nanti lebih keren So far iya Bang. ya kan benar kan? Berarti kan tim besar dong. Tim besar. Nah, MU tim besar, kan, MU tim itu besar, jelas tim gitu. besar, Maksud gua tim besar. udah selesai di situ tuh bahwa masih diakui sebagai tim besar karena Arsenal itu jarang tersandung sama tim-tim besar kayak tadi kata Jerry. Buktinya di pekan pertama menang nih, kerikil nih, kesepak nih gitu kan. Gitu tim besar tuh ya nggak kerikil. Arsenal tuh Arteta tuh nggak pernah kalah ngelawan tim besar 4 musim 5 musim terakhir kalau gue nggak salah ya. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Tim besar mesti tradisional ya, tradisional big ya. Kita cerita Big Six ya, Big Six, karena ya. kan Arteta tuh tidak pernah kalah dan itu salah satu poin yang dibanggakan oleh fans-fansnya dan menurut gue itu wajar aja dong. Masa lu mau bangga nggak boleh atas pencapaian tim lu kan gitu. Kalau gue sih kalau ngelihat misalnya ada fans Arsenal bragging gitu, gue sih seneng-seneng aja gitu. Maka ya bragging rights itu kan emang di sepak bola kan ya udah lah gitu. Iya, main FPL juga bragging rights. Gitu loh, iya. Fantasy Jadi, Premier League kan buat dan bragging rights kan. Bagi sebagian orang yang tidak punya pencapaian lain, ya lu cuma punya itu kan, bisa lu banggain kan. Ya benar dong gitu. Jadi maksud gue
Ya kalau misalnya lu udah cukup di kehidupan nyata dengan apa yang lu capai, lu tidak akan segitunya nih ngebanggain sepak bola lu kan Betul gitu. nggak? Contohnya gini nih ya, ini udah Nah. terjadi di Iya, pekan iya. perdana. Ah. Kalau misalnya nggak ada yang bisa dibanggakan, akhirnya membanggakan hal yang tidak terlalu penting, betul ya? Ya. Tadi statement Bang Contoh. Fuad, bener nggak? Betul. Iya, betul. Contoh, main bagus di Old Trafford tapi nggak menang. Iya, Nah, iya, iya, itu kan dibanggain, Nah, gitu kan? Karena gini, Itu kan dia. nggak ada lagi yang mau Aduh, dibanggain iya ya. lagi. Iya dong, maksud gua kan fans MU ini lagi busuk banget nih timnya. Ah. Yang bisa lu banggakan sekarang adalah main bagus dulu deh. Gue tuh bikin nomor dah 4 tahun. Oke. Baru di nomor lawan Arsenal kemarin setelah musim lalu tuh ya. Fans United mainnya busuk. Itu nomor tuh keseringan hening. Diem gitu ya kayak orang kurang 2 ons gitu kan. Pada saat MU lawan Arsenal pekan pertama, itu dapat peluang aja Jer. Iya, ada Ya, harapan. Gitu. Maksud gue iya, Harapan ada di harapan sana. yang membuncah Ada harapan, gitu loh. oke. Itu adalah orang-orang yang selama ini tertindas, nggak punya apa-apa. Lu dikasih sedikit nih dulu gitu. Dan pada saat kemudian akhirnya secara statistik membuktikan dan itu fakta kan nggak Ya. bisa Ya, lu ya, tidak bisa lu tepikan bahwa United bermain lebih bagus dari Arsenal. Kemudian ada fans yang mengatakan, oh iya kami main lebih bagus. It's okay nggak apa-apa. Walaupun Tapi yang emang bagus Bang menurut lu? bagus lawan Arsenal bagus. Bagus, menurut gua bagus. Menurut gua bagus. Menurut gua adalah perbedaan dibanding musim lalu. Cuma bagi gua yang sedikit menggelitik adalah kenapa Amorim masih mencadangkan Sesko. Hmm. Kan dia bilang match fitness nggak ikut preseason segala macam bla bla. So it should be his preseason lah. Jadi once the game mulai, ya lu harus mainin aja dia udah dari awal. Karena kalau gitu lu mau meningkatkan match fitnessnya dia di mana? Di latihan doang kan beda intensitasnya. Tapi kan pertanyaannya harus yang dikorbankan Bang. Itu juga kenapa soal Bruno ditarik ke belakang kan. Siapa yang dikorbankan ini yang Mount. pusing? Mason Mount? Mason Mount. Pressing monster. Iya dong. Karena mau nggak mau, lu harus milih kan. Di dalam hidup lu harus milih. Begitu juga di sepak bola, lu nggak bisa. Kenapa pelatih Inggris lebih memilih Scholes, lebih memilih memainkan Scholes, Gerrard dan Lampard walaupun it didn't work, menepikan seorang Michael Carrick. Akhirnya apa yang didapat sama Inggris? Nggak ada kan. Karena tidak ada gelandang yang menyaring. Ya. Bola-bola yang masuk. Lu punya tipe gelandang yang sangat bagus di passing, di finishing gitu ya. Bisa mengatur tempo gitu. Itu tiga-tiga kan pada saat dimainkan bareng nih Scholes, Gerrard sama Lampard kan kita sama-sama tahu hasilnya seperti apa. Begitupun pada saat akhirnya Andrea Pirlo ditaruh ke belakang sebagai seorang regista untuk mengakomodir Costa dan Sirdorf yang ada saat itu. Milan Iya ya. kan? Milan gitu loh. Tapi pada saat itu berhasil. Jadi memang harus ada yang dikorbankan dalam sepak bola gitu loh. Pada saat akhirnya gimana seorang libero hilang dari sebuah strategi, dari sebuah taktik gitu kan. Itu kan memang sesuai dengan evolusi sepak bola itu sendiri gitu. Dan bagi gua, ya mau nggak mau, lu harus mengorbankan Mount. Walaupun dia dibilang pressing monster segala macam. Tapi ngepres doang tidak menjadikan gol. Benar dong? Yang bisa punya peluang bisa menghasilkan striker kan. Ya. Sementara posisi terbaiknya Kunya sama si Mbumo adalah di belakang striker, sama-sama kita tahu gitu. Salah satu atribut terbaik dari seorang Kunya adalah dia bisa turun ke bawah, lingkaran tengah, dribble, carrying the bola sampai jauh. Dan itu berapa kali ditunjukin. Dari zaman di Wolves dia bisa bikin gol kayak gitu. Dan ini juga gitu. kemarin di pekan kedua ya gini. Iya, seri Kunya ya. itu salah satu yang menonjol lah. Dia Iya, Dan betul. 2 match ini dia cukup menonjol. Dan benar kan, kalau lu lihat, kalau yang gue ingat tuh lawan Arsenal menit 33 tuh dia ada bawa soloran. Sprintnya. Dari, iya, dan emang itu kalau lu nonton Wolves. Ih dia bagus main banget Wolves passing gitu sama kan, golnya Bang. Gitu. Gua udah Iwobi bilang sama Eser- Smith Rowe ya? Gue udah bilang Yeser bagus itu dari 2020 atau 2021 ya. Jadi gue nggak kaget. sebenarnya, Percaya Bang. Gitu. Jadi bagi gue kalau kayak ada orang, oh bagus banget, Nora aja lu nggak pernah kayak gitu. Gitu loh. Maksud gue Iya, cuma orang-orang Nora tuh bagus banget gitu. Gue sih udah kenyang liat gol bagus sebenarnya kan gitu. Jadi cuma receh gitu. Karena emang timnya lagi busuk aja gitu. Itu sih kalau menurut gue. tapi kalau lu melihat Kunya mungkin kalau di Arsenal kemarin Gyökeres juga Gyökeres. akhirnya Pecah telur. pecah telur Ya. setelah dikritik pegang rambut itu lebih banyak daripada golnya. Langsung gini Iya, selebrasinya. langsung selebrasi. Lu lihat adaptasi pemain-pemain barunya dari masing-masing tim seperti apa? Bang Jerry dulu. Oke, sekarang ini berarti kan orang bandingin Sesko sama Gyökeres nih ya. Yes. Ini soal bagaimana fitnya mereka sebagai pemain baru untuk bisa mengisi di sistemnya gitu. Nah, memang ini problemnya di United. Ini kan sebenarnya soal, nih Amorim pengen mainnya kayak gimana sih gitu. Sama siapa pemain yang bisa masuk di situ gitu. Sedangkan kalau Arsenal, ini mungkin udah ada sistemnya. Sistemnya udah ada nih, Arteta mau mainnya kayak gimana, itu yang dibilang fase-fase itu sebenarnya bener. Kan yang nggak ada cuma piala kan. Nggak cuma sih, piala itu satu hal penting. Tapi sebenarnya secara fase, kalau kita ngomongin sistem, ini menuju jadi.
Oke. Nah, sama kayak misalnya gini, Arsenal sistemnya udah jadi, nggak ada striker pun nggak apa-apa, tapi kalau lawan tim yang low block, ada lawan tertentu, mereka tuh nggak bisa punya cukup kreativitas untuk membuka itu. Makanya hadirlah Gyökeres gitu. Ini mungkin mirip-mirip kayak misalnya City. City bagus banget di era Pep. Mereka nggak main pakai number 9 juga bisa kan. Nggak main sama striker murni bisa juga gitu. Tapi selalu ada, aduh sedikit lagi tuh, sedikit lagi. City sering sekali sedikit lagi. Ini kita ngomongin Eropa ya. Tapi ketika Haaland datang, treble langsung gitu. Sama, jadi dia tuh nge-unlock beberapa game yang bisa diselesaikan atau ditentukan oleh sosok ini gitu. Dan lo ngeliat Gyökeres di situ. Hopefully begitu karena itu yang missing linknya di situ gitu. Sama pastinya kualitas LW yang kurang ya sebenarnya. Fans Arsenal tahu lah soal Martinelli, makanya datengin Eze penting juga karena ketika dia datang bukan cuma buat jadi upgrade-nya Martinelli, tapi sebenarnya ini akan jadi good thing dan juga bad thing buat Odegaard. Good thing kalau dia bisa mengkomplement Odegaard dari kiri, bad thing kalau Eze justru menggeser Odegaard, which is good buat fans Arsenal, buat Arsenal sendiri, karena yang terjadi itu upgrade gitu. Jadi sebenarnya pembelian udah bener, dan tadi ya kalau soal fitnya sebenarnya belum terlalu bisa dilihat banget karena lagi-lagi Leeds. Gue sih nggak mau over glorify ini lawan tim promosi gitu ya. Tapi gol yang diciptakan ini gol yang dibutuhkan gitu ya. Bagaimana dia juga bisa mengkonversi peluang, dia bisa running bawa bola ya kan. Ini kan yang kita lihat juga di Sporting gitu. Satu lagi penalti kemarin juga sebenarnya pas Declan udah megang, udah gue aja gitu. Jadi rasa lapar itu yang gue rasa dibutuhkan sih. Bang Jer, tapi kalau lihat kualitas dari pemain-pemain yang didatangkan oleh Arteta sebagai fans, lu puas gak sih dengan pilihan dia? Lebih ke sesuai kebutuhan. 7 ini sesuai kebutuhan, 7 orang ini. Karena ada yang emang diplot jadi backup. Maksud gue, Madueke, orang pada protes kan. Orang protes itu sebenarnya karena dia dari Chelsea, bukan karena dia jelek menurut gue. Apa yang bagus dari Madueke? Karena dia bisa versatile. Dia bisa punya kreativitas juga yang diberikan, yang mana dia kan backup. Dia tuh basically backup kan, sebenarnya di plotnya begitu kan. Nah, backup Saka kalau Sterling ini bukan jawaban. Karena berapa kali Arsenal mandek, Arteta nengok ke bench, Sterling lagi gitu kayak. Kalau gue sih jadi Saka pincang-pincang, aduh jangan deh gue aja deh gitu. Nah ini ada opsi baru, kita udah ngeliat lawan Leeds kemarin dia bisa buka peluang juga, buka ruang buat Gyökeres, buat teman-teman lainnya. Dan ada beberapa perpindahan yang kita juga lihat di Chelsea gitu. Cuma emang dia bukan starting 11 gitu kan. Yang lain juga backup, Kepa, siapa yang lain, Gyökeres jadi opsi, siapa? Norgard. Iya Norgard, Norgard tuh dia kan menggantiin Jorginho kan, senior EPL ready, tapi dia kapten Brentford. Jadi istilahnya si kematangannya udah punya, walaupun cedera ya, gitu. Nah Zubimendi jelas upgrade, gitu ya, untuk bisa bekerja sama sehingga untuk membebaskan Declan Rice maju ke depan, gitu. Nah ini kan yang sebenarnya kalau menurut gua dibutuhkan oleh United juga, karena ketika nggak ada pemain yang capable di posisi itu, misalnya ya udah Bruno yang ke belakang. Padahal tadi Bang Fu bilang setuju banget bahwa ini adalah outlet nyerang, walaupun kalau main Fantasy Premier League ya, Bruno Fernandes itu punya defensive contribution di game kemarin lawan Fulham minggu lalu ya. Dia kalau nggak salah tuh kalau gelandang 12 tuh dapat poin. Nah dia dapat poin tuh. Karena dia secara defense juga sebenarnya bagus, tapi fungsi utamanya bukan itu. Tapi masalahnya siapa opsinya kan? Casemiro, Menua, Ugarte, kayaknya udah deh. Kobe Mainu juga box to box tipenya. Jadi Zubimendi itu jawaban lah dari apa yang dibutuhkan. Makanya Arteta nggak punya alasan. Dan dengan tumbangnya 3 pemain di dua pekan pertama, kayaknya memang sudah wajar juga kalau dia beli 7 pemain. Tapi kalau MU sendiri secara kualitas Bang, lu melihatnya ya pemain. Nggak Karena cuma ada di sosmed Glenn banyak yang bilang mana nih hasil panik buyingnya MU. Ada yang bilang gitu. Dan terbukti kan masuk dari beberapa musim terakhir ini banyak yang flop, bahkan rugi besar gitu Bang. Pembelian United sekarang. Pembelian sekarang. Sebenarnya terlalu cepat sih menilai dalam 2 match bahwa ini pembelian yang gagal. Terus kalau ada yang bilang panic buying itu mereka baru 12 tahun kali yang ngomong gitu. Ya. Gimana bisa lu bilang panic buying itu udah direncanakan lama gitu ya. Kecuali mungkin rata-rata orang bilang panic buying itu kan kalau udah last minute jendela transfer segala macam kan gitu. Udah rush orang gitu. Nah, kalau sekarang Amorim ini kan pelatih kepala batu. Dia tidak mau mengganti sistem media. Dia mau main dengan sistem media yang berhasil di Sporting, yang membuat dia dibicarakan sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa saat ini. Itu fakta. Nah, pada saat dia pindah ke United ini adalah sebuah restoran yang menjual pecel. So bumbu-bumbu yang dipunya adalah bumbu pecel. Amorim memasak nasi goreng.
So pada saat Amorim datang disuruh masak pecel, nggak mau, gue main nasi goreng. Dia harus masak nasi goreng dengan bumbu pecel. Lu bayangin gimana rasanya dong? Iya. So dengan pencapaian United musim lalu gue nggak heran. Gitu loh. Karena yang dia teruskan adalah bumbu-bumbu warisannya Ten Hag dan pelatih-pelatih sebelumnya kan. Sementara gue masanya nasi goreng itu kan dia main dengan 3 back nih. United tuh udah dari zaman Sir Alex, dari zaman sepak bola lama kayaknya itu mainnya pakai 4 back. 4-4-2, terus sepak bola berkembang, orang mulai pakai 4-2-3-1, double pivot segala macam yang diterusin sama Ten Hag segala macam kan. Tidak pernah bermain dengan 3 back. Dia datang main 3 back. Itu kan udah aneh. Tapi saking kepala batunya dia nggak peduli karena menurut gua ya nggak apa-apa. Gua sekarang walaupun dulu sebenarnya udah ada juga Mourinho kan juga cukup kepala batu ya gitu. Mourinho kan cukup kepala batu cukup keras gitu ya. Amorim tuh ternyata kan juga begitu sama-sama Portugal kayaknya gitu. Menurut gua kalau musim lalu dibilang hancur segala macam, ya itu adalah risiko pada saat lu memperkerjakan Koki di tengah jalan dengan bumbu lu yang ada. It doesn't make any sense for me, gitu loh. Artinya lu nggak bisa menjudge dengan hasil Musim lalu enggak. Kalau musim ini dengan 2 pertandingan masih belum juga. Belum dong bos, too soon. Tusun, oke. Too soon. Tapi lu tadi melihat kan, tadi kan sempat ngomong ya, lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. iya, Berarti sebelumnya. ada harapan di situ. Ada, nah makanya kan pada saat musim ini dia bilang, kan gue mau bikinnya nasi goreng. Gue butuh bawang merah, gue butuh bawang putih, oke, gue nggak butuh pare gitu ya. Gue nggak butuh nih, gitu. Makanya dibuang tuh misalnya Rashford, terus Garna, kemudian Sancho, Malaysia, ditepikan kan sama dia. Karena gue nggak butuh ini, gitu loh. Yang gue butuhin adalah bawang merah, bawang putih, kemudian daging cincang, segala macam bla bla bla. Oke, dia beli Kunya, dia beli Mbeumo, dia beli Sesko. Karena ternyata sebagai seorang striker dia ngeliat Højlund kurang. Jadi menurut gue sekarang dia mencoba meracik apa yang biasa dia masak. Masih ada bumbu yang kurang, itu fakta. United tidak punya seorang DM yang proper. Itu kenapa United mengejar Baleba kemarin habis ini. Dan gua rasa akan ada DM yang akan dapat musim ini. Bang, tapi Baleba itu bukan top of mind di EPL ya. Lu Kan FPL, kan lu bukan Amorim. Yang mau masak kan dia. Pada saat lu pernah masak? Iya. Gua tanya. Iya. Lu pernah masak? Once Oke, lu make sense. masak, lu akan lebih yang Lebih lu tahu mana yang lu butuhin gitu ya. kayaknya gue mau nambahin garamnya deh. Oke. Mau orang bilang itu keasinan, ada yang bilang kurang asin, itu udah lain cerita. Karena kadar rasa orang itu kan beda-beda. Tapi kan lu nih sebagai kokinya. Jadi pas lu bilang Baleba bukan top of mind-nya seorang di PL, bagi gue nggak masalah. Biarin dia masak bagi gue sekarang. jadi lu sepercaya itu dengan Amorim sekarang? Iya, dan gue selalu make up manager gitu loh. Lebih percaya dibandingkan manajer-manajer sebelumnya nggak? Menurut lu? Ten Hag juga gue dukung dari awal, gitu loh. Jadi bagi gue kasih kesempatan aja. Arteta berapa musim coba? Gue dulu 5 dikenal setengah. sebagai pengacara Arteta biar lu tahu aja. Oh iya. Bener kan? Nah, lu kan ini Arteta biar Arsenal tetap jelek maksudnya Bukan, kan. maksud gua memang. Nah ini sebenarnya bagi gua sepak bola yang tidak ada di sepak bola sekarang adalah kesabaran. Dengan segitu berkembangnya sosial media segala macam gitu ya. Mohon maaf, orang di Uganda, orang di Togo segala macam yang umur 17 tahun timnya kalah, besok diledekin di sekolah dengan smartphone nge-tweet ini out gitu segala macam. Zaman dulu nggak ada dong, Jer. Iya kan? Tekanan itu ada dong Iya. ke klub. Karena ke pemain langsung. Iya, bahkan pemain langsung di mention, di DM gitu. Iya. Tekanan itu ada. Dulu nggak ada. Fergie dulu cuma di Inggris keluar, Tara Fergie. Tidak sampai global. Pada saat udah tahun kelima, tidak ada prestasi segala macam bla bla bla, ya tahun kelima. Keluar tuh Tara Fergie. Out. He should out gitu. Tapi enggak. Sama kayak Arteta gue bilang. Karena jujur, setelah gue tuh suka banget Arsenal zaman ada Fabregas, ada Henry, ada Reyes, kemudian ada Vieira, itu mainnya enak banget. Itu enak banget. Even kalian gak juara, itu mainnya enak banget. So, Arsenal under Arteta, gue sempat melihat beberapa permainan mereka yang sangat enak. Itu ngingetin gue kayak zaman Wenger, yang bolanya jalan gitu, cepat gitu ya. Missing link lu kan tadinya, kayak lu bilang sekarang, Zubamendi adalah jawaban atas semua. Ini mah replikasi musim lalu, beli Declan Rice, ini adalah jawaban kami. Nggak jadi juga juara. Kan, bener nggak? Iya kan? Enggak, puzzle kan ada puzzle. Ada Enggak, gegeran. puzzle Gitu. gini, iya puzzle yang dibutuhkan. Iya. Itu enggak cuma dia. Nah, tapi kan tahun lalu banyak fans Arsenal bilang Oh, iya, begitu. iya, iya. Jawabannya Declan Rice Iya, nih, ini gitu jawaban. Tapi Iya, kan yang tapi bikin ternyata sedikit lagi itu kan tweaknya depannya, kurang. Bang. Iya, Depannya, strikernya. Bang. Enggak kan tadi Karena- Zubimendi lu bilang jawaban nih bisa lebih di tengah, lu bilang. Oh iya, enggak, maksudnya kalau Zubimendi itu membuat Declan ini bisa main ya, kayak Granit Xhaka ke dirilis depan. gitu. Iya. Iya, maksud gua, karena dia punya itu. Itulah yang tidak ada di sepak bola sekarang gitu loh, kesabaran gitu. Karena
balik lagi mungkin dengan banyak persoalan hidup seorang segala macam bla bla bla, pada saat tim lu kalah Langsung lu marah-marah gitu loh. Berapa durasi yang lu bisa berikan kepada seorang pelatih? Amorim, enggak, pelatih 2 musim. Amorim? Ini musim kedua dia. Musim 1,5 Ini akhir setengah, musim akan iya. kita lihat. Iya, setengah. 1,5 ini kita akan lihat. Gua masih bisa menerima kalau misalnya United tidak mendapatkan trofi apa-apa di akhir musim, tapi ada peningkatan permainan yang jauh bisa kita apresiasi. Gua akan lebih menerima itu. Karena ya sama tadi kayak kata Jerry kan, terhadap Arsenal, gue masih butuh tweak nih, gue masih butuh 1 puzzle atau 2 puzzle lagi untuk melengkapi apa yang kurang di Arsenal gue nih, di Arsenal yang Arteta gitu ya. So kalau musim ini berjalan dan lu tahu dong bahwa kipernya masih di perdebatan sekarang, ya dong. Bahkan Dan- nyari lagi kan, Lemans itu Iya, Lemans. dan ternyata tidak baik-baik juga, maksud gue rasio kebobolannya tinggi juga 1,2 1,4 gitu loh. Iya kan? Nah sekarang lu mesti pilih antara gelandang bertahan, kiper, atau bek kanan. Bek Even bek kiri. kanan, gila. Bek kanan Gitu. lu gawat banget. Maksud gua Iya. Dalam ya? Dalam, gawat, Ahmad gawat. yang musim lalu dibilang cukup bagus, musim ini dari mulai preseason sampai 2 match awal gua ngerasa ini orang kena gendam. Nggak kelihatan, sehingga menurut gua wajar dia diganti semalam gitu loh. Jadi banyak masih bumbu yang kurang untuk memasak gitu. Cuma balik lagi nih, misalnya lu masak nasi goreng, terus suka pakai kecap apa enggak? Kan gitu. Berarti kalau nggak ada kecap nggak apa-apa dong, lu masih bisa makan nih, masih bisa enak nih. Nasi goreng Hongkong gitu kan. Ada kadang yang dipakein arcis, pakein potongan wortel kecil-kecil, macam-macam dong. Tapi tetap jadi nasi goreng gitu. Jadi bagi gua, biarkan dia mendapatkan, dukung dia untuk mendapatkan bumbunya yang lengkap. Even itu misalnya minor nih bumbunya gitu. Misalnya kan kayak tadi gue bilang, nggak ada kecap, enggak apa, gue masih bisa masak digoreng yang tidak pakai kecap. Enak biasa, asal enak aja bagi gue nggak masalah gitu loh. Jadi terkait kesabaran terhadap seorang pelatih, Amorim saat ini gue ngerasa kita akan lihat di akhir musim nanti. Dan si Omar Berardi juga udah pernah bilang bahwa target United juara itu 2028. Dia itu ngomong 2024 apa 2003. Pokoknya 4 apa 5 tahun lagi tuh target United buat juara. Hal yang di 2019 gue udah bilang bahwa United akan begini-begini aja sampai 10-15 tahun ke depan. So gue nggak heran karena sepak bola itu macam siklus kehidupan. Liverpool pada saat setelah segitu jagonya merajain Inggris dan Eropa hilang. Pembelian Liverpool lihat aja Lazar Markovic, Paul Kocheski, Ya ada nyelip Suarez lah dikit. ya maksudnya tetap ada yang bagus lah gitu. Masih banyak kan yang gitu-gitu ya. Salif Diao, gitu. Maksud gua ya sama kayak United sekarang belinya siapa? Siapa tuh? Ya siapa lagi tuh sampai aja gua nggak inget nih siapa. Dorgula terus Malaysia Tapi lah. enak kan gitu. Mestri Dorgu mulai enak sama kuenya lah. Mulai enak. Ya menurut gua ya ini kan juga pemain baru dan muda kan gitu loh. Ada yang bilang gerasak gerusuk segala macam. Ya udah mau diapain lagi gitu. Masa setiap orang baru main 2-3 kali jelek terus ganti? Tapi Sesko pas nggak? Menurut lu pembelian pas nggak? Karena kan musim lalu 44 gol kan? Iya. 44 gol cuma Tapi Bundesliga, Bang. Iya. Belum tentu teruji di IPL. IPL. Kalau lu bilang kayak gitu, Gyökeres berapa gol musim lalu? Betul, makanya Sporting. itu agak Ya, agak makanya tricky juga tuh. Itu tricky karena balik lagi orang terlalu cepat ngejudge seorang pemain gitu loh dan terlalu cepat memberi harapan yang segitu besar. Kalau lu mau cerita terkait udah pas apa enggak, kita nggak usah jauh-jauh ke striker. Cunha sama Mbeumo 35 gol total mereka bikin. Yang bikin gua khawatir saat ini adalah sampai match kedua, even di preseason mereka nggak bikin gol. Dan itu akan menjadi sebuah beban. Itu akan menjadi sebuah beban psikologis di mana seorang pemain yang musim lalu bisa begitu gacor tidak bikin gol. Itu yang justru gua khawatirin. Even di preseason mereka nggak bikin gol. Gue sedikit Worry. worry gue. pressure-nya ya. Iya. Bagus sih bagus. sih. Bola Cunha semalam tuh bagus banget, masih bisa ditepis sama si bekas kipernya Arsenal. Leno. Iya. Leno. Kemudian dari satu yang emang kena tiang. Dan bagi gue emang ya udah ini tim dikutuk aja, udah nggak apa lu sabar aja deh udah. Karena banyak beberapa hal yang nggak masuk akal bagi gue gitu. Gin, gue nggak salah Berarti gini. ngundang Narsum kan? Berarti ini kekhawatiran tadi Oh, enggak, bilang sorry. khawatir gitu. Berarti bener fans Gin, MU tadi bilang. fans Burnley yang banyak baca koran aja. Oh, Maaf ya, maaf. Tapi kok khawatir gitu kan. Ya kadang-kadang kan kita kan ngelihat Nggak, orang khawatir di pinggir kan jalan ngebobo- aja kan, kasihannya sedih gitu. Nggak. Khawatir itu kan empati Ya. sebagai manusia kan. Nggak, kan ini gitu. pekan ketiga MU lawan Burnley. Iya, Dia gua khawatir khawatir punya lawannya. golin lawan Burnley. Apalagi gawang Burnley. Burnley. Gue cuma MU di bawah Burnley men. Iya peringkat iya. Bener. Iya, iya, United baru oke. satu. Jadi gitu justru loh. khawatir Iya, kebobolan gitu. timnya. Khawatir. Iya jangan sampai United pecah telur nih. Tapi yang terkait khawatiran
Gitu Tapi loh Glenn. coba kita balik lagi ke big match besok nih kan seru juga nih Oke. Liverpool Arsenal. Tapi Ya. mungkin dari fans MU, fans Burnley gitu ya. Burnley. Ngelihat peluangnya kalau Arsenal lawan Liverpool karena kan tadi udah sempat disinggung sama Bang Jerry juga head to head nih. Ya, Dua tim di musim kemarin tuh ini kan seri ya. seri. Kita Dua bisa lihat kali juga kan. di 5 musim terakhir kayaknya 4 seri Satu kalah, menang. ya. Ah. Satu menang. Ya, satu menang Liverpool. Arsenal, menang Arsenal, ya sorry. Arsenal ya. Lalu kayak tadi dibilang Jerry kan, nggak pernah takut lawan tim besar sekarang. Bener, itu mentalitas. Berarti lo Arteta bakal gitu. ngelihatnya Bang besok Arsenal akan lebih bisa berpeluang menang lawan Liverpool. Iyalah. Tapi Arsenal ada cedera ya Glenn? 3 pemain ya 3. sekarang ya. Sengit ya? Kalau cedera ya kan Jesus masih, maksudnya yang baru. Yang baru. Kalau yang baru kemarin Odegaard sama Saka udah ada hasil sebenarnya nggak separah itu. Saka yang Jadi, agak risih. Aktif aja kemarin. Hopefully Perfect day. ditarik buru-buru karena udah kayaknya bakal menang juga dan gak butuh mereka juga sebenarnya untuk kalahin Leeds. Jadi ditarik. Cuma kalau yang cedera itu kayak Havertz, terus si Norgard, Jesus sama siapa satu lagi ada. Ya. Yang selalu jadi momok kan Muhammad Salah ya. Lu melihat kan dia sangat konsisten 5 musim terakhir. Yes. Musim ini akan tetap menjadi andalan Liverpool nggak Bang Bohon? Nah, balik lagi ke apa yang disajikan oleh Arne Slot justru sekarang. Justru gua ngelihatnya pelan-pelan perannya Salah mulai dikurangi. Itu menurut gua kalau kita ngelihat 2 game terakhir ya. Bolanya itu emang lebih banyak di reach gitu kan. Sebagai pembagi bola, serangan, terus apalagi chemistry-nya dia sama Ekitike itu cukup bagus kemarin berapa kali. Gue lihat game yang pertama kemarin gue lihat cukup oke gitu kan. Dan ngelihat umur Salah juga udah baru 31 ya. Iya 30 30-an 31 gitu ya, gue lupa ya. Maksud gue bisa jadi ini akan jadi musim terakhir dia buat Liverpool. Mungkin gitu ya. Karena balik lagi Arne Slot ini kan bikin tim kan mudah banget udah sekarang. Ekitike, Wirtz, kemudian siapa? Bosley juga masih baru gitu ya, masih muda. Frimpong, Kerkes yang masih 21 kalau nggak salah gitu. Jadi ngelihat perannya Salah musim ini mungkin akan sedikit berkurang gitu ya. Jadi ya tapi nggak tahu ya, tetap seorang Salah sih gitu yang bisa jadi pembeda dalam sebuah game, dan rekornya dia terhadap Arsenal juga bagus juga kalau nggak salah. Yang golin terus. Golin terus Iya juga. kan, benar kan? Iya, gue ngerasa sih sebenarnya yang menarik perhatian gue sebenarnya di awal musim adalah Liverpool baru juara tapi mereka belanjanya gila. Bahkan 2 pembelian termahal di bursa transfer sekarang itu adalah Liverpool. Satu si Wirtz, terus 2 Ekitike gitu kan. Itu 2 termahal gitu. Jadi mereka benar-benar ingin terus memperbaiki skuadnya gitu ya dengan pemain. Terus udah jelas ya Van Dijk sama Salah langsung di sign lagi, diperpanjang lagi gitu ya. Jadi memang benar-benar kita pengen bangun yang benar. Nah, sebenarnya dari Community Shield sama dari pekan perdana itu kan ada blip di defense in transition. Yes. Ya kan itu terjadi tuh. Kalau waktu di Semenyo di Bournemouth, terus juga di Crystal Palace juga kayak gitu gitu. Nah, ini menjadi problem kan. Wah, ini CB-nya jadi masalah nih, si Van Dijk, si Konate. Mereka kalau transition mati banget, which Arsenal punya itu gitu ya. Cuma orang nggak boleh lupa bahwa di 2 game itu nggak ada Gravenberch. Ini adalah pemain yang di era Slot nih bisa dibilang selain Salah karena golnya banyak ya, ini pemain terbaiknya menurut gue. Yang menjadi penyeimbang di Iya, tengah. dia di Dia undervalue pemutus serangan kalau karena gue bilang, dia pemutus serangan bagus ya. banget juga, dia bikin interception dan juga memenangi position gitu paling banyak di musim lalu gitu, dan dia itu bagus banget lah. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kalau anggap sampel size di game week 1 aja lah ya lawan Bournemouth gitu. Ini ada agak sedikit tweak nih dari Arne Slot. Karena mereka udah juara kan, tapi ada tactical tweak yang terjadi di mana kebijakannya adalah kita punya 1 back kanan yang ke Madrid, kita punya 1 back kiri yang tua, Robertson. Oke, sekarang kita langsung pakai Kerkes sama Frimpong dari awal gitu. Nah, bahkan Frimpong itu lebih maju dibanding Trent di era kemarin ya, masih di era musim lalu gitu. Kalau dilihat tuh Frimpong sebelum akhirnya cedera itu maju banget dari precision juga gitu. Nah, jadi Salah yang berbagi. Nah, justru Sobo yang agak turun nih untuk menutup si Gravenberch. Nah, si Kerkes pun karena udah kebaca sama Iraola di game 1, dia justru malah cenderung lebih ke tengah untuk minta bolanya si Van Dijk sama Konate yang agak nge-stretch gitu. Nah, kemarin juga kan yang disoroti tadi Bang Fu juga bilang soal Wirtz, ada Ekitike dan juga Gakpo nih yang juga nemuin celah nih, performa bagus juga Second gitu. win-nya dia. Walaupun memang sebenarnya kalau menurut gua ceilingnya Wirtz tuh lebih tinggi dari itu. Dengan harga semahal itu kita juga tahu di Bundesliga dia kayak apa. Gue belum impress sih sama Wirtz ya. Dia bisa lebih bagus dari itu. Nah, ini potensi ledak ini yang gue belum tahu. Apalagi kalau
dia dibantu sama adanya Gravenberch di tadi Bang Fu bilang di filter itu gitu. Jadi ini bisa menjadi potensi problem gitu. Pun juga salah juga akan leluasa dong kalau misalnya ada filter di belakang itu. Makanya mereka kan datangin si Leoni itu kan, dan lu teriak kuek-kuek kan. Oh bukan. Leoni kelihatan umur ya dia. Jadi Leoni. Beda era deh kita Bang. Leoni dari mikir Parma. Leoni. Gak tahu ya, Kenzi gak tahu ya. Nggak tahu. Gak tau. Jumpa lagi. Nah. Iya, Tahu. beda zaman Bang kayaknya. Beda Jebakan angkatan, Bang. umur nih. Adalah Leoni dari Parma, dia Iya. 195, dia tinggi dan dia juga punya aerial duel yang bagus untuk bisa nemenin Van Dijk gitu. Jadi emang karena Silver butuh banget CB sih. Bang Fuad, CB. CB masih butuh, striker butuh nggak? Isak. United Liverpool. 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 Gua rasa sih nggak perlu ya. Kalau menurut gua ya, karena tapi kalaupun karena gini, kalau lu membeli seorang Isak, siapa yang akan lu jadiin sebagai seorang striker utama ngelihat performa Ekitike yang cukup bagus 2 match terakhir. Itu akan menjadi sebuah sakit kepala, walaupun dulu orang bilang sakit kepala yang menyenangkan. Iya, good problem. Tapi itu dulu di saat harga pemain belum kayak sekarang. Sekarang dengan harga pemain yang gitu fantastis, masa yang punya duit nggak marah, yang satu dicadangin harganya segitu. Itu dong. Kalau menurut gua kalau mau beli backup ya harganya harus di bawah itu gitu menurut gua ya. Dan balik lagi tadi kalau kita nyinggung Gravenberch, dia itu yang bisa membuat McAllister mengeluarkan potensi terbaiknya dari sisi penyerangan musim Setuju. lalu gitu loh. Karena dia yang benar-benar jadi benteng sehingga Szoboszlai, McAllister tuh bisa leluasa Leluasa. banget tuh nyerang. Iya. Nah, dia cedera apa enggak sih? Gua Siapa? lupa. Gravenberch. Ah, Gravenberch itu waktu itu Precision. enggak pas Community Shield sama itu kan yang lawan Bournemouth Tapi- nggak main. Satunya kan nikah. Oh ya, heeh. Sorry. Lahiran. Oh lahiran. Iya, partnernya lahiran. Ya, tapi, Satu lagi tuh ini akumulasi Bang. Suspension kan di pekan terakhir lalu kan kartu merah kalau nggak salah. suspension ya, lawan suspension. Palace dong. Iya. Di Terus yang Community Shield. iya yang kemarin Bournemouth Iya. kan partnernya lahiran. Oh partner, karena menurut gua si Liverpool tuh nggak punya gelandang penyaring nih sekarang. Iya. Pada Paling saat- Endo. Endo, pada saat lu memainkan si McAllister, kemudian Szoboszlai Szoboszlai. dan Rice barengan, itu kenapa back tengahnya terekspos dengan sangat gampang. Karena penyaring itu nggak di Nggak tengah. ada Di transisi, gitu loh. betul. Tempting lu mainin 3 pemain kayak gitu, cuma lu tetap butuh satu yang tukang sapunya men. Iya. Rumah lu tuh pasti kotor gitu loh. Yang mau nyapu siapa? Nggak ada. Nah ini akan nanti kita lihat setelah Gravenberch bisa nanti main, siapa nih akan dipilih untuk nemanin Rice? Rice tuh pasti dapat tempat. Udah pasti dapat tempat, nggak akan mungkin dicadangin menurut gua. Dengan harga segitu, ekspektasi orang kayak tadi lu bilang aja ya, tinggi, terus apa yang dia berikan terhadap Leverkusen, menurut gua satu tempat tuh guarantee buat dia. Terus kalau misalnya lu mainin nanti McAllister, maka Szoboszlai ini yang akan jadi tangan. Even di preseason Szoboszlai dimainin jadi bek kanan, seingat gua pernah. Sempat ya. Dijadiin bek kanan. Kemarin gitu juga loh. rada mundur dia. Iya kan? Nah, sementara itu bukan posisi terbaiknya dia loh sebenarnya. Atribut nyerang dia juga bagus. Bola matinya dia, syutingan jarak jauhnya dia gitu. Jadi menurut gua kalau Liverpool agak-agak riskan kalau memainkan mereka bertiga barengan. Kemarin bisa menang lawan Bournemouth karena mungkin ya tidak sebagus Arsenal yang atau City atau mungkin siapa lagi ya, Villa kali ya yang bisa cepat gitu loh. Nah ini kan ya Bournemouth tuh mereka berani aja gitu ngebulinya gitu loh. Tapi Bang Fuad, gue penasaran untuk value-nya Isak sendiri 150 juta pound itu menurut lo masuk akal nggak sih? Sekarang itu pemain sepak bola itu hampir apa ya, sesuka hati kayaknya gitu ya. Kalau di properti, gue tuh basic gue tuh appraisal, gue valuer, jadi nilai sebuah aset gitu ya. Jadi gue udah tahu nih aset ini bisa gue nilai harga, jelas tuh parameternya. Pemain bola apa parameternya sehingga bisa dikasih angka segitu. Statistik paling. Ya statistik paling kan iya. gitu loh. Statistik, tapi balik lagi, apakah dengan statistik seperti itu harganya akan sampai seperti itu Jar? Nggak ada kan, gitu loh. Kalau bangunan nih, oh karena lantainya granit, lu udah ketahuan berapa harga bangunannya per meter. Di compare dengan harga bangunan yang lantainya cuma keramik atau marmer atau marmer gitu loh. Itu kan udah jelas tuh. Kalau pemain bola ya statistik, oke, 30 gol, yang satu 20 gol. Tapi ada juga yang pemain bikin 20 gol nilai cuma 60. Isak 150, misalnya bikin 30, cuma beda 10 gol sampai 90 juta gitu. Iya. Karena tergantung siapa yang ngincar juga menurut Itu gua. dia kan, makanya Tergantung siapa yang ngincar. maksud gua tergantung siapa yang ngincar satu, terus tergantung si klub ini mau nyari duit banyak apa enggak gitu loh. Jadi 150 itu kalau ditanya overprice berarti istilahnya ya. Ya menurut gue sih overprice ya. Overprice. Tapi menurut gua karena di peredaran market sendiri striker berkualitasnya juga sedikit sih. Bukan sedikit, hampir tidak ada striker nomor 9 Iya. sekarang. Iya. Dan itu terjadi di dunia sepak bola.
Hampir tidak ada. Itu yang ngebuat harganya juga nggak masuk akal berarti kan? Ya, makanya balik lagi. Berarti yang punya pemain dong yang mau nentuin harganya. Oh ini Iya. segini mau gue taruh price tag-nya lu mau apa? Supply and demand jadi. Iya. Supply and demand ya. Iya, lu mau beli gitu. Enggak gitu. Masalah itu pantas apa enggak ya? Menurut gue sih enggak. 150 juta men Iya, gitu. dan Newcastle kan di backup Overpriced ya. Saudi, kayak dia don't Kayak need nggak butuh money duit gitu, gitu dia loh. Iya, don't need iya, money iya, gitu. iya. Nggak butuh duit gitu menurut Walaupun gua. situasi sebenarnya kan nggak dipakai juga nih sama Newcastle kan. Iya. Mungkin Liverpool akan kayak daripada nganggur di bench lo, sini Iya, gue bayar deh, gua tapi bayar. jangan Iya, 150 ya. Masalahnya Itu. ego kan. Lu tahu Iya. sendiri ego orang sono gitu loh. Orang Newcastle kan? Iya, orang Newcastle maksud gua Virsi gitu-gitu maksud gua gitu. Nggak butuh gua duit Nggak lu butuh duit gitu. ya, Iya. receh. Kenapa? Ya gua busukin aja lu di bench mau apa lu gitu Iya, loh. bisa. Itu dan ya kayak tadi gua bilang justru IPL musim ini sangat sedikit lebih menarik adalah banyaknya pemain nomor 9 yang kumpul di situ yang lagi Iya. bagus-bagusnya. Mm-mm. Sementara overall sepak bola tuh hampir kehilangan pemain nomor 9 gitu. Hmm. Sekarang tuh kayak di Arsenal ada Gyökeres, Sesko, yang Ekitike. golnya bagus-bagus Haaland. sebelumnya, Ekitike, Ekitike. Haaland yang udah existing. Iya. Kemudian ada Isak gitu Isak. ya. Mm-mm. Jadi sangat Salah menarik. masih juga. Salah nggak 9 Chris Wood, kan? Chris Oh, Wood. Salah nggak Chris 9 Wood ya? masih ada. Oh. Italia nggak ada nomor 9 ya men. Siapa? Di Italia nggak ada nomor 9 yang bagus men. Iya. Lu Yang masuk bagus siapa nggak ada ya, coba? banyak sih 9 tapi nggak bagus kan. Iya. Vlahovic gitu. Vlahovic Joe Pedro, ntar Chelsea. dimarahin Mamat loh. Ya kan gue nanya doang, Vlahovic Gitu. tanda tanya. Tapi emang kalau ngomongin tadi pemain-pemain emang ngomongin Liga Inggris musim ini tuh seru ya. Nah tapi berarti kalau dari kacamata Bang Fuad atau Bang Jerry dari beberapa nama tadi yang disebutin siapa yang kira-kira akan jadi top skor musim ini? Mantep bridging ini. Ada nggak? Ya karena kan umpan dari kita gitu. Iya. Kalau Iya, kita gitu. kasih Tangkap Mantap, gua. mantap, mantap Gitu ini. loh. Ini dia nih. Ah, Ini Gravenberch nih, Kan kalau Gravenberch nih. biasanya tuh kemarin tuh Haaland Jaga sama tempo. Haaland. itu Salah. ya, salah ya. Salah. Nah tapi kan Salah. ini ada Gyökeres, ada em, Siapa dulu? akan ini Nih ya. grafis top score-nya ya. ini Kalau- 5 musim terakhir nih. Oh iya ya. Kalau lu Oh, kan salah. Terus Haaland. Haaland. Itu sebenarnya nama-nama ini aja ya. Iya. Bahkan kalau misalnya lu lihat kan menarik melihat bagaimana seorang yang bukan striker bisa nyelip di situ kan. Iya. Palmer ya? Cole Palmer, Palmer gitu ya. loh. Bahkan Salah juga bukan striker men. Kan dia main di kanan gitu. Iya. Iya. Kalau menurut gua, ini gua juga Iya, iya, iya. Ada Son, Ada Iya. Son. menurut iya. gua tetap Haaland tapi banyakan Oh, tetap golnya Haaland. lawan tim-tim jelek. Jadi lawan tim, jadi kalau top skor ini kan total gol. Total gol. Ya bukan seberapa konsisten dia main nih. Nah menurut gua Haaland kalau lawan tim-tim yang ya bisa bilang misalnya rebutan degradasi gitu ya, rebutan itu. bikin 4 gol. Iya kayak gitu tuh. Lu lawan Bisa 3 gitu udah 12 tuh jadi. Iya, tau gak sih kayak dulu AFF gitu bang, misalnya Iya. siapa Jalan Arif 5 gol Iya, gitu udah langsung. selesai, Jadi gitu. lawan Udah. Kamboja gitu kan, Udah langsung top selesai, skor kan. gitu loh. Jadi Kayak gitu, jadi tapi kan dia di big game kadang suka nggak kelihatan Iya, sebenarnya dan iya, belum iya. kepake fungsinya gitu. Mm. Toh kayak ini misal kita ngomong Arsenal Liverpool juga bisa jadi justru bukan wah ini attacking force-nya dulunya kuat nih, akan terjadi hal yang menarik, justru belum tentu. bisa jadi back yang bikin gol gitu. Justru Menarik malah tuh. bisa jadi Corner leg 0-0, golnya. 1-1 Iya. gitu maksudnya bisa Iya. jadi kayak gitu karena cenderung main safe nih dua-duanya karena tahu ini title contender gitu kan. Bang Jar, tapi kalau Haaland sendiri, lu merasa dia sudah mendapatkan pelayan belum sih untuk musim ini? Kan musim lalu kan setelah KDB cedera terus menurun kan nggak ada supply bola tuh. Musim ini ada nggak dengan pembeliannya Pep? Sebenarnya opsinya banyak ya. Kemarin juga itu dilihat Reinders juga bisa kayak Iya, gitu kan. Tijani Tapi ya. Rangers kemarin mainnya jelek banget Ya, di Waktu makanya Bok lawan gua bilang Spurs. tidak bisa dinilai baru 2 match. Baru Iya. dua match. Baru Jadi match sebenarnya- pertama dipuji setinggi langit. Iya. Masih banyak yang muji Renders. Ya. Yes. Iya. Jadi pertanyaan lo, kalau pertanyaannya adalah dia ada pelayan nggak? Jawabannya ada menurut gua. Siapa? Tapi ya siapa banyak. Bob bisa, terus ada pemain-pemain lain lah. Sebenarnya Marmus bisa gitu. Pertanyaannya ada pelayan nggak? Ada. Tapi pelayannya bisa works apa nggak? Belum tentu. Oh. Karena itu tergantung juga dari approach lawannya. Karena Nggak kemarin bisa juga pukul lawan rata ya? Spurs gitu. Maksudnya Thomas Frank tahu betul bahwa dia masih mematikan si Reinders itu kan. Makanya nggak Bolanya terlalu dari kelihatan. mana harus Iya. dimana, Iya. sehingga tidak nyampe ke Jadi seorang pelayannya ada, striker tapi gitu, ya. jangan-jangan nampannya nggak nyampe, Nggak nyampe, gitu. benar-benar, Menurut make gue sense. biasanya. Itu sih kalau. Bang Fuad belum jawab tuh tadi. Yang Iya, mana? Striker. striker. Salam bang. Top Salah score, top menurun. score, top score. Palmer mau dijadiin RW sekarang kan? Sesko, jangan-jangan Sesko. Bisa. Bisa jadi kan lawan tim-tim kecil. Haaland gue, iya. Gue kira menurut gue Ngeborong. nggak nyampe 20 sih. Top skor siapa Bang Fuad? Ah, lama Eh, banget nih kayaknya ya mikirnya. fans kurang- Beneran loh ini asli. Susah ya kalau fans beneran mikir ya. Iya. Gitu. Enggak, gua rasa mungkin Gyökeres punya peluang untuk jadi top score. Iya mau ngejinx nih, Eh. mau ngejinx. Ngelihat apa Nggak yang nyampe dia 20 udah kata gue bikin gak keres. kemarin gitu ya. Nggak nyampe 20 kata gue. Gyökeres. Tapi ya Haaland gitu kemudian mungkin kalau misalnya Liverpool tidak membeli Chris Wood seorang gimana Chris Wood?
Nah ini yang menarik kan, musim lalu kan dia cukup bagus. Iya. Biasanya tim-tim yang penyerangnya dari penyerang dari tim yang tidak terlalu di luar Di luar big big six kita six bilang lah. gitu ya. Itu rata-rata cuma sekali. Dulu pernah ada Kevin Phillips, kemudian Charlie Adam juga kalau nggak salah gitu ya. Banyak lah. Micu gitu ya pernah. Micu pernah Swansea gitu ya. Jadi One season wonder. ya one season wonder gitu. Nah tapi Micu ngelihat juga. kemarin si siapa Wood udah bikin gol, mungkin sih dia tetap bisa. Cuma nggak tahu golnya sebanyak musim lalu. Nah gua rasa selain si Gyökeres mungkin nggak bisa bikin banyak gol, Haaland, Ekitike kalau misalnya Liverpool Ya, tidak jadi Ekitike seorang bisa. Isak gitu ya, dan Slot mendapatkan ramuan yang pas untuk memaksimalkan si Wirtz gitu ya, itu jadi. Ekitike punya peluang, gue rasa bukan Ekitike. salah musim ini di Liverpool. Ekitike. Kalau misalkan pertanyaannya 4 klub yang akan ada di Big Four yang masuk Eropa Top musim four, depan. iya. Gua apa Jerry duluan lu tanya? Dia lu Ya, coba lu dulu boleh kalau deh. lama. Oh, gua duluan. Lah, boleh. Gua sebentar jawabnya. Ayo siapa? Satu. Liverpool, City, Arsenal, MU. MU udah 15-4 tuh langsung. Ya kenapa enggak? Why not? Ya kenapa enggak? Bang Jerry. Gitu loh. Masa nggak pede sama tim kayak fans Arsenal Burnley lain? berapa nggak Burnley? Burnley stabil, survive, Oh, aman. Aman aja ya. Burnley, aman. Aman aja Bang Jerry. Ya gue tetap pasti 3 sama ya. Pasti City, Liverpool, Arsenal lah. Itu pasti masuk top 4 menurut Sorry, gue. ini urutan nggak? Enggak. Eh, Enggak. Urutan 3 dong. itu. Belum. Baru 2 pekan kata Bang Fu kan. Ntar kita diundang lagi di tengah musim. Anda ngobrol ini lagi. yang bikin netizen itu cepet banget jempolnya untuk marah-marah ke orang. Iya. Arsenal, City, Liverpool. Nah satu lagi Satu lagi? MU sebenarnya juga nggak mungkin. Satu lagi menurut gue tadinya ini kayak Chelsea deh Iya, gitu. Chelsea. Cuma gue mulai Iya, Chelsea, ngelihat si Thomas Frank di Spurs gokil. Oh, Walaupun rival Arsenal ya. Gue nggak suka fakta ini tapi menurut gue antara 2 tim itu sih, Chelsea atau Spurs kayaknya bisa di 4 dan 5 sih. menurut Tapi gue. kalau yang akan degradasi Bang Fuad, tadi kan udah Big Four nih. Ini lebih susah lagi. Sunderland, kemudian West Ham mungkin ya. West Ham. Berat musim ini dia masih Graham Potter Graham ya. Potter ya. Satu Lagi lagi pelatih itu, tuh, Bang. ya gue takut dikirim. Satu lagi itu yang gue khawatirin Wolves. Oh Wolves. Karena pemainnya pada cabut. Ya, Ait Nuri itu gue suka banget. Gila dia pindah ke City lagi. Aduh, Ait Nuri, Cedera Kerkez. tapi kemarin. Iya, cuma maksud gue itu Iya. 2 back kiri yang sebenarnya gue kepengen ada di United. Cuma pindahnya satu ke City, satu ke Liverpool. Aduh, pahit Dan banget. MU tetap men. Luke Shaw. Enggak. Dorgu Dorgu, kan Dorgu, Luke Shaw jadi Dorgu. center half sekarang sisi Dorgu, kiri. Dorgu. Kan itu gue suka banget itu dua. Dorgu di Serie A bagus kok. Iya bagus gitu loh, bagus sebagus apa kita belum tahu. Tapi nggak apa-apa, gue ngasih benefit of the doubt aja. Iya, Musim iya, lalu iya. juga dia masuk kan di Half. half season kan, seingat gue gitu loh. Jadi ya kita biarkanlah Koki ini memasak nasi gorengnya dia. Iya, lagi-lagi gitu loh. nasi goreng ya. Ya. Kita tunggu Sebelum- hasil nasi gorengnya. Iya, sebelum itu saya mau sebelum pindah ini lu dong, urutan lu tadi gue penasaran. Dari 4 tim itu siapa yang menurut lu akan juara? Men, too soon men. Nggak bisa, gue nggak akan mau itu. Terlalu cepat. Bisa tapi- dikira-kira lah dengan No. nggak berani Udah nggak nyebut mau. Arsenal. Takut nge-jinx, tapi gue cuma bisa bilang 2 hal yang bikin Arsenal nggak juara ya. Satu cedera, pemain krusial, pemain penting. Satu lagi adalah kemampuan coaching dan manajerial Arteta untuk nge-handle pressure. Menurut gue 2 itu. Karena masalahnya jadi di internal banget gini. Jadi karena sekarang semua pemain udah dikasih 7 pemain sesuai kebutuhan, mau backup, mau intis, mau udah, Iya, mau apa lagi. iya. Kemarin masih striker, gue pikir berhenti di situ. Setuju. Terus butuhnya LW nih karena Martinelli ngaco, maksudnya bukan level itu. Gua Dapat suka- EZ Gue suka gitu. itu Eze. Eze. Nggak ada alasan lagi. Menurut gue bahkan jujur gue pribadi ya, gue lebih antusias si Eze nih untuk sistem Arteta dibanding Gyökeres. Maksud gue ini, Gyökeres tuh fans Arsenal seneng karena butuh striker akhirnya datang. Yes. Ya. Tapi Eze ini gila menurut gue. Eze tuh gue mungkin happy-nya di bawah pas Declan Rice datang ke Arsenal. Kalau gue ya, gue pribadi Dan sebagai fans saat- Arsenal. Jadi kayak ini Eze tuh kalau sembuh ya, kalau apa namanya? Sehat. Kalau sehat, nyetel. gila bang. Dan Ini dia, orang. gue suka Eze, maksud gue dia Maksud bisa gue dan ngambil- dia dari kecil di Arsenal gitu loh. Ya. Ada hal beda. Ada Lu hati. harus bisa pemain juga manusia lah. Bang Iya. Fu juga Iya, sering bilang iya. bahwa itu ngaruh banget tuh. Ketika misalnya suatu situasi nggak kondusif, contoh Pep Guardiola mau perceraian sama istrinya keganggu, istilahnya dia jadi bingung Iya, juga. iya, Itu ngaruh banget. Namanya kita manusia kan. Mau persiapan apa tuh pasti ngaruh banget tuh gitu, persiapan proses perceraian. Tuchel waktu itu sempat juga gitu. Nah sekarang ini tim favoritnya main dia ngerasa dibutuhin, Iya, asal iya, bisa iya. handle pressure aja.
menurut gua. Dan dia bisa ambil bola mati, kirinya bagus banget. Iya bisa ambil bola mati, Odegaard punya pesaing. Jadi kalau mainnya bingung karena Arsenal main transisi tapi Odegaard kan lambat kan. Jadi Eze tuh jadi solusi gitu. Jadi udah nggak ada alasan sebenarnya nih Arteta untuk nggak angkat Dan kalau piala sampai apapun. nggak juara, Juara apa dulu? Kalau bagi gua sekarang nih urgensinya adalah sebenarnya orang bilang major trophy, tapi menurut gua paling nggak angkat tuh piala dulu untuk ngebalikin si winning mentality itu karena itu yang nggak ada. Karena mau gimana pun bisa bilang Arne Slot nggak butuh proses gitu ya. Karena dia musim pertama langsung juara. Karena Tapi itu dia udah winning coach. fondasinya. Satu fondasi yang dikasih Klopp. Dua, dia winning coach mau gimana pun. Arteta nggak punya piala. Selain FA itu ya, yang setengah musim ya menurut gua nggak dihitung lah sebenarnya. dan Community Itu kan Shield. bukan dari awal dia yang megang. Iya. Tapi kan Gitu. tadi kita sempat bahas juga cedera pemain kunci Arsenal nih. Iya. Tapi kedalaman skuad Arsenal sendiri udah memadai belum sih sebenarnya? Sekarang udah memadai banget. Sekarang Udah. udah istilahnya semua puzzle udah komplit harusnya kalau Oke. sehat ya. Karena di musim lalu ada 8 pemain yang marketnya itu 60 juta euro. Tapi yang main 90% nggak ada sama sekali. Declan Rice sama Saliba 80%, sisanya 70%. Maksudnya di bawah 70%. Saka, Gabriel Magalhaes, Odegaard, Kai Havertz, sama tim 4 itu. Sisanya kan 2 pembelian baru tuh, Gyökeres sama Zubimendi. Jadi gue orang yang percaya bahwa the best ability is availability. Jadi ketika lu nggak available, bahkan Declan Rice nggak 90% sama Saliba juga rada berat nih gitu. Jadi kemarin sempat pas yang Saka Odegaard barengan tuh cedera gue udah aduh gitu agak gitu jujur. Ngilu banget gitu. tapi yang gue happy-nya kalau Kai nggak apa-apa sih. cadangannya ini punya kualitas yang mirip-mirip. Yes. Itu bedanya Jadi, dengan musim lalu. Kedalaman sih kalau Jadi Regina bisa bilang. juara lah ya, nggak ada alasan kalau kedalaman skuad. Ya, Udah gak ada alasan. Udah gak ada alasan sebenarnya bagi Arteta. Kita tunggu Tapi ya. juara apa dulu? Itu kan pertanyaannya. Karena menurut gue dengan Inggris lah minimal. dengan cara main kayak gini apalagi dia bisa Ya. IPL atau FA Cup atau Iya. FA Cup enggak sih menurut gua. FA Cup menurut gua enggak. Bisa dilepas. Harus liga. enak nih ngelihat Harus liga Sensarna kan? ribut Iya, ya. nggak apa-apa. Sensarna walaupun dengan tipe kayak gini yang suka kepleset lawan tim kecil yang bisa harusnya dikalahin, lebih berpeluang jadi UCL malah. Menurut gue dibanding Premier League ya. UCL. Iya maksud gue kalau Terlalu jauh nggak, bro? kalau mereka masih jauh mah Oh enggak. enggak. Kita Kalau gue sih semifinal. itu sih Mungkin aja. opini orang, harapan orang sih I don't mind. Iya, cuma maksud gue kadang tuh itu Bang, karena fans Arsenal tahu betul kepleset tuh lawan tim-tim gitu Bang. Iya, Lawan tim-tim Newcastle main fisik mati deh, main fisik low block bisa mati tuh. Iya. Burnley, Newcastle, sekarang ada lagi. Burnley dari zaman Alexis sudah susah. Ya, Iya. Kryptonite, Newcastle, Aston Villa. Itu 3, bahkan kadang-kadang Fulham. Nah itu tim-tim yang menurut gue susah banget. Maksudnya dibanding ya misalnya UCL mungkin kan lu cuma bagus 1 game home, 1 game away atau mungkin salah satunya lu bikin margin beres. Iya. Gitu. Iya. Misal lawan Leeds 5-0 kayak lawan PSV. Bantai udah bisa Lo istirahat kan. mau simpan pemain segala macam enggak ada Iya, masalah. lawan Madrid gitu. udah Iya. menang udah gitu mental juga Iya. menang 2 kali udah Disimpan, menang. iya. Iya. Karena Gitu. IPL itu maraton yang sangat sulit kan. IPL susah banget, Maraton yang sangat sulit dan ngobrolin tadi yang Jerry ngomong Fulham berat ya. Musim lalu juga Arsenal nggak menang tuh di Craven Cottage. Iya. Musim lalu Arsenal nggak menang lawan Fulham. Newcastle Villa. Liverpool kalah lawan Fulham seingat gua. Iya. Jadi emang nggak gampang sebenarnya. Jadi kalau MU semalam seri itu bagi gua nggak masalah lah. Arah gua ke situ kok. Tapi lawan Burnley tim lu gimana nih? Menang. Menang. Karena kalau Burnley Fulham menang itu parah memang sih dia, menurut gua. apalagi lihat Fulham itu lihat lah gitu. Pokoknya yang gue ingat musim lalu itu dari Arsenal seri, kemudian Liverpool kalah kalau nggak salah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang gampang untuk ditaklukkan tuh Craven Cottage menurut gua. Nah selain ngomongin big match besok yang tadi akan seru, kita juga ada yang seru lagi yang buat kita bahas ya dari timnas senior ini yang ditunggu-tunggu juga oleh fans timnas Indonesia Dan lu juga. dan gue juga Garuda Angel. Ini Garuda Angel Garuda banget. Angel. Dia tadi ngobrol sama gue kan, soal foto-foto konten nih. Mana Ini ada? salah satunya. Apa? Santai nanyanya Mbak. Santai Mbak. Gue digas. Ya Allah. Takut. Gan suka fitnah gue Bang. Takut. Gan suka fitnah gue. Oke, Garuda Calling ini seru, banyak nama-nama yang menarik untuk kita bahas ya. Yes. Kalau kita lihat Gua sambil buka dari ya. nama-nama, mungkin sambil kita lihat di Instagram Timnas Indonesia juga ada nih nama-nama. Kita juga udah Tapi siapin grafisnya Kita gitu. juga siapin grafisnya, tapi mungkin kita akan bahas dulu per lini deh biar lebih enak ya dari Garuda Calling ini sendiri. Nah kita mulai dari apa dulu Glenn ini? Kiper Ya. Nah kiper ada Martin Paes cedera, tapi kita masih ada Emil Audero aman lah ya. Habis menang kemarin Habis lawan menang Milan. lawan Milan. Cremonese, betul. So no issue ya, walaupun Martin Paes cedera enak ya kita udah ada backupnya Emil gitu Iya. ya nggak sih? Iya nggak Bang Fon? Iya kan? Ya. Nih mantep nih Kang Emil Mantep di nih, bawah kan? Mister ya. Emil Audero. Hernando Emil Audero, Ari, Nadia
Nadio, bukan Arga Nadia. Winata, Nadio katanya. Hernando Ari. Ya. Nadio. Tapi lu lihat persaingan Audero dan juga pas di menjelang Oktober berarti ini kan sebenarnya laga persahabatan. Mana menurut lu yang memberikan rasa aman untuk gawang timnas kita? Yang mana pemain yang bisa lebih memberikan rasa itu? Sebenarnya it's a good problem to have ya. Kalau punya dua kiper bagus gitu kan, sebenarnya tinggal lihat sebenarnya kalau bilang iya, lihat kesiapan karena jelas mereka kiper bagus dua-duanya. Mereka punya pengalaman juga, maksudnya ya, punya pengalaman lawan yang berat gitu ya di luar maksudnya di Eropa di mana di Amerika kan kalau pas gitu ya. Tinggal kalau gue jadi pelatih, gue akan memilih yang siap. Karena kalau bagus dua-duanya bagus gitu. Kalau bagusan mana memberikan aman, dua-duanya memberikan aman. Tapi siapa yang lebih siap menjelang pertandingan itu? Karena lagi-lagi tadi kita udah sempat bahas ya, pemain manusia, kan ada aja hal-hal yang kita nggak tahu tuh. Nah itu biasanya mempengaruhi squad selection juga, gitu. Jadi bukan quality lagi ya masalahnya? Kalau menurut gue dari dua ini bagus sih. Jadi Kalau quality sih mereka berdua udah nggak usah diragukan. Yes, Tapi masalah kesiapan itu yang menurut gua memang perlu. Tapi masalahnya kemudian muncul lagi kalau tadi kan Jerry bilang ya siapa yang paling siap. Kalau dua-duanya siap gitu loh, itu udah tinggal preferensi pelatih sih menurut gua. Dia mau main seperti apa nanti di pendekatan permainan apa yang dia akan lakukan di game tersebut gitu loh. Setuju gua. Itu sih kalau gua. Jadi kalau kualitas dua-dua punya kualitas yang bisa dibilang setara pas sama si Audero. Kemudian kalau ditanya kesiapan, kalau emang dua-dua secara mentally oke, fisik oke gitu ya, nggak ada urusan cedera segala macam, tinggal ya preferensi pelatihnya aja lu mau main seperti apa nanti, ngelihat siapa lawan lu akan turunin siapa. Gitu. Itu juga melihat gimana back kita, gimana ini kayaknya on form semua nih. Full team ya. Full team. Dan Rido sendiri sama Jody Amat kan di Persija, jadi main full. Hapner baru dapat klub di Fortuna. Hapner juga lagi main reguler di klubnya. Cuman Idzes nih yang belum debut dan juga Hilher sih menarik ya. Hilher sampai masih belum mungkin kalau dari main ya lagi udah jarang main kan karena memang lagi udah nggak main di Twente gitu kan. Belum dapat menit bermain. Idzes juga belum debut ya kayaknya di Dan Sassuolo ya. statusnya kayak belum nggak jelas juga ya. Hilher sampai dengan lawan Napoli. Klub Di itu Sassuolo. yang- Sassuolo. Enggak, klub Crystal itu Palace. yang Itu Palace gosip kemarin. katanya. Gosip tapi Ya itu. makanya ternyata gosip kan gitu loh. Justru yang menarik ngelihat duet Rido sama Ahmad yang baru kebobolan 1 gol di Persija sih sebenarnya. Apakah lo akan ngelihat kalau menarik duet Rido Ahmad ini startingnya bisa jadi Rido Ahmad dan Jay. siapa Jay atau Hubner satu lagi? Ya kalau kayak balik lagi sebenarnya kan sepak bola itu kalau menurut gua adalah masalah kesiapan dan menit main seorang pemain. Lu tidak bisa menepikan dengan menit main yang banyak dengan banyak lawan yang dihadapi maka kemampuannya akan lebih terasa. Dia akan lebih memahami trik seperti apa yang dipunyai penyerang-penyerang lawan gitu. Sehingga itu sangat penting gitu loh. Nah, kalau kita cerita menit main yang ada sekarang dan kesiapan, gua akan mengedepankan Rido sama Ahmad sebagai duet yang sebagai yang ada dulu. Masalah nanti siapa tandemnya ya bisa J gitu karena mungkin dia kapten gitu atau mungkin ya Hapner gitu loh. Karena kalau misalnya lu mainkan seorang Hapner, posisi sebagai leader bisa diambil oleh Rido sebagai kapten juga di Persija ataupun Jordi Amat yang lebih senior kan gitu menurut gua. Bang Jerry, tapi kalau lu ngelihat Max Hilgers, Tom Hai, secara menit bermain kan sebetulnya kurang. Itu akan jadi berdampak gak dengan timnas kita? Ya karena match fitness itu pasti ngaruh banget ya. Dan tadi ya udah dibahas juga sama Bang Fu, gue tambahin soal match fitness sama familiaritas. Ingat ini tim nasional, mereka nggak punya persiapan waktu selama itu untuk bisa adaptasi. Dan jangan lupa juga banyak dari pemain kita, ini kita misalnya ngomongin yang Oktober ya. Misalnya ini kan cerminan harapannya untuk Oktober gitu kan. Nah ini kan mereka nih dari berbagai belahan dunia lah bisa dibilang. Jadi pasti itu faktor tuh berpengaruh tuh. Soal bukan cuma dia main apa enggak tapi fatigue juga segala macam. Nah, familiaritas juga ngaruh banget karena kita tahu sering banget terjadi kita mempertanyakan contoh yang sering orang bahas deh Inggris misalnya, timnas Inggris ya. Kipernya misalnya Pickford, ada banyak kiper bagus lainnya, misalnya Maguire, John Stones gitu, bahkan Luke Shaw gitu-gitu tuh aja. Kenapa gitu? Karena ya pelatihnya udah familiar sama sistem ini gitu. Jadi sebenarnya oke, kalau akhirnya dipilihnya misalnya Rido dan Jordi, mungkin itu karena memang dia udah lagi oke di Persija nih, lagi bagus. Tapi untuk familiaritas kerja sama timnas, ya jangan kaget kalau emang akhirnya kembali Idzes, Rido dan Jason Hapner. Karena emang udah biasa kayak gitu, mereka nggak punya banyak waktu coaching staffnya untuk adaptasi lagi. Oh, Jordi masuk berarti ada sistem yang beda nih pembagiannya atau gimana gitu. Nah itu jadi akan berpengaruh sih. Tapi September ini kan sebetulnya uji coba kan. Ini
ini perlu digunakan Kluivert untuk eksperimen nggak? Coba-coba, Iya, ya. coba-coba nggak? Kalau gua enggak. Jangan. Jadi the winning team tetap Oh harus. iya. Justru setuju. karena Kluivert tuh kan nggak punya waktu banyak kan. Latihan iya, ini Dia dia. nggak- Justru ini dia. kalau kemarin lu udah punya bayangan tim patennya siapa, itu yang lu gas terus. Yes. Lu nggak bisa bongkar pasang lagi, men. Lu cuma punya dua match nanti Ya, ya, dua kan? match. Dua match doang gitu untuk nanti masuk ke big game-nya gitu. Bagi gue ini bukan hal yang harus lu coba-coba lagi, enggak. Lu mesti mematenkan event itu harus memakai kerangka quotes and quotes tim yang lama gitu, yang lebih udah sering main bareng. Karena balik kayak tadi kata Jerry, timnas ini kan rasa klub nih sebenarnya gitu ya. Cuma nggak punya waktu berkumpul yang lama. Jadi mau nggak mau ya, kalau emang mereka udah saling kenal ya itu yang lu duluan kan. Paling ya tadi dengan beberapa tambahan yang menurut lu ya kayak striker. Ole itu kan benar baru masuk gitu dan ternyata bisa nyetel. Ya udah Bisa itu lu langsung, mainin gitu. ya. Nggak bisa lu ganti dengan misalnya Ya. Sananta nih gue berjudi, jangan gitu. Menurut gue jangan gitu. Walaupun gue suka Cedera sama ya? Sananta gitu. Cedera ya? Ole. Cuma kan Ole Ole masih cedera cedera. gitu kan. Nah, dan Mm-mm. bisa dipastikan dia nggak main nanti di Oktober kan. belum belum tahu pasti. kalau Belum tahu ya, Oktober, belum pasti. Kayaknya nggak bisa sih kalau Nah, belum iya pasti. ngelihat sad truth-nya, ya ugly truth-nya kayaknya nggak Sulit bisa ya. sih ya, gitu. gitu. Nah, Tom dari Brady juga kan jarang main full kan Itu dia. sebenarnya. Iya. Pertanyaan gua Maksudnya akan di timnas pun nggak main full. Iya, diganti Iya. selalu. Jadi ya mungkin 80 kalau ada gitu. sesuai kebutuhan aja menurut gua Ivar juga cedera kan. Ivar, iya. Nah, tapi tadi menarik nih kalau di tengah ada nama Mark Locke ya. Sebenarnya itu yang bikin gue penasaran. Ada Mark Locke di sana. Apa sih kemudian ekspektasi Kluivert ini memanggil Mark Locke dan kebutuhannya untuk apa? Kalau Bang Fuad dulu deh ngelihatnya. Mungkin senioritas kali ya sama yang udah lebih Senioritas maksudnya ya, secara ada HY, ada Pelupesi itu kan bukan mirip-mirip di situ. senioritas yang udah lebih mengenal atmosfer bola di Indonesia kali ya menurut Kenapa gua. sekarang? Kemarin nggak dipanggil tapi Nah kan itu udah cuma Kluivert juga. yang tahu jadinya. Tapi Kan gitu. secara kualitas menurut lu masih mampu nggak bersaing di level timnas? Kalau gua ngelihat dengan adanya Tom Haye kemudian Pelupesi menurut gua enggak ya. Nggak ya. Tapi kan mungkin seorang pelatih itu butuh glue kan terhadap tim. Mungkin dia ngeliat ini orang bisa gitu Iya. untuk menyatukan mereka-mereka yang masih muda baru gitu loh. Gue justru ngelihatnya di situ gitu. Oh. Bukan dari sisi kemampuan dia untuk bisa menggeser gelandang-gelandang yang udah Pelupesi itu bagus banget mainnya. Lu mau taruh Iya, Mark Locke iya. di mana nanti Setuju. dengan ada Pelupesi? Kemudian si Tom Haye juga oke lah ya bagi bolanya gitu. Lu mau taruh Mark Locke di mana gitu. Kambuaya juga bagus gitu. Jadi menurut gua dipanggilnya Mark Locke sekarang untuk apa ya? Untuk lebih apa ya? Menjadi jembatan sih antara pemain-pemain. Berarti yang- lebih ke ruang gantinya. Ya, itu lebih ke situ gitu. Glue to the team menurut gua gitu. Pendapat Bang Jerry? Oke, di sisi lain gue juga merasa bahwa sebenarnya ini kan ajang uji coba. Ah. Jadi mungkin kerangka timnya ada, tapi kan kita perlu juga punya Backup plan. opsi-opsi Ya. Ya. alternatif yang kalau dicobanya di game bahaya. Ya, Jadi betul. harus dicoba di sekarang. Di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa sebenarnya ini bisa jadi adalah merupakan salah satu kayak reward lah buat bagaimana dia bisa memimpin, misalnya Persib bisa back to back champion. Ya. Sama ketika memanggil Beckham Putra, sama ketika Yes. memanggil Malik Rizaldi gitu. Ini kan sebenarnya ya apresiasi juga. Karena gue tuh sempat ngobrol sama Mark Locke nih ya, off the cam gitu. Pas gue interview dia, gue ngobrol bercanda-canda gitu. Kayak, wah lo ini on the verge of winning back to back gitu. Waktu itu belum juara back to back gitu. Gimana timnas nih gitu-gitu kan. Terus dia bercanda aja sama gue, bercanda-canda. Gila-gila gue kalau nggak dipanggilnya gue nggak tahu lagi harus ngapain, paspornya gue balikin gitu. Bercanda. Dia bercanda kayak gitu. Jadi maksudnya ini adalah hal yang emang layak didapatkan sebenarnya kan. Terkait soal dimainkan atau enggak itu beda loh. Tapi dipanggil menurut gua sih layak-layak aja. Ya, dan dia juga sebenarnya butuh apa ya untuk bisa bounce back juga karena kita tahu Persib baru tumbang dari Persijap, abis itu kemarin gagal penalti, Marco di menit akhir gitu. Jadi ini gua rasa bisa motivasi lah untuk dia juga bagus di klub dan untuk membuktikan di timnas. Karena kita lihat ketika dipanggil lagi, maksudnya Etam mainnya kemarin juga ngasih dimensi lain gitu kan. Ricky Kambuaya juga kita Kambuaya, sempat ngelihat, oh ini AFF Ricky Kambuaya yang kita nantikan nih ketika diberi kesempatan gitu kan. Malik Rizaldi pun sebelum cedera dia ngasih warna lah. Ngasih warna. Gitu terutama untuk uji coba karena Pakem harus sudah fit, cuma opsi-opsi ini yang bisa alternatif itu dicobanya sekarang menurut gue. Bang Jerry, opsi apa yang menurut lu perlu dicoba di timnas kita? Wah, banyak sih. Apa? Bagus ya. Opsi yang harus dicoba ya. Sebenarnya harus disesuaikan sama lawan sih kalau menurut gue. Jadi kan berarti kan tapi kan kita lawannya lawan tim Timur Tengah, maksudnya yang satu tipe permainan lah. Gitu. Iya. Apa Bang Fuad mungkin bisa Iya. opsi apa yang Mungkin Harus mulai dari bisa. mana kita Bang? Kalau gua sih mungkin bisa gini ya, lu main lawan tim Timur Tengah.
bermain di kandang mereka. Ya. Ekspektasi orang kan lu pasti ditekan nih. Hmm. Maka opsinya adalah lu main counter attack kalau menurut gua. Defend to counter. Iya, lu punya pemain-pemain cepat kan? Yance, kemudian lu punya Kambuaya juga. Kambuaya. Egi kalau in a good formnya Ya. tuh juga main dan bisa jadi opsi jadi striker loh Egi Iya, gantiin iya, Ole. iya. Jadi menurut gua gimana lu bisa mematenkan defense lu karena lu pasti akan digempur. Lu tidak akan seberani kemarin pada saat lu bisa ngalahin Arab di sini, kita bisa megang bola segala macam ya, gitu loh. Ini round penentuan, kita bermain di sana sebagai tamu gitu ya. Lu pasti dikerjain habis-habisan, kasarnya begitulah gitu. Iya. Bukan suuzon ya. Dari Ini- pengalaman yang udah ya, ada. Pengalaman Dari yang udah pengalaman ada. sih. Gini, dikerjain tuh dalam arti bukan cuma sama wasit menurut gua, tapi lu dibully nih oleh permainan mereka yang Supporter, akan keras, kencang segala macam, itu kan lu ditekan gitu loh. So kalau lu solid di belakang, kemudian lu bisa counter dengan sangat bagus, balik karena dari dulu kan Indonesia terkenal punya pemain-pemain cepat ya. Sekarang tuh ada Yance juga suka gitu. Jadi kalau lu bisa meramu itu dengan sangat bagus gitu, mungkin itu kan bisa jadi sebuah opsi jadinya. Lu tidak usah memusingkan lu pegang bola apa enggak. I don't give a Iya. lu pegang bola nggak perlu lu bawa pulang 3 poin. Lu mau bertahan lu 88 menit kemudian lu bikin gol menit 89. Mau dari penalti ke. I don't care. Iya. Nggak ada tuh haram sepak bola haram bertahan, nggak ada. iya. Lu nggak nonton Italia Yang 82 penting berarti. poin ya, Iya. karena udah Oke. That's all that matters, 3 poin selesai. Nggak ada tuh nanti statistik lu menang tapi kemudian lu urutan ketiga nggak lolos juga lu Piala Dunia. Sekarang yang lu mau apa? Lolos Piala Dunia kan? Jadi kenapa lu mesti malu gitu kalau emang lu harus memperkuat defense lu ya. untuk meredam Irak itu bagus. Dan gue justru lebih takut sama Irak daripada Arab. Setuju itu. Iya. Gila, Oke. Irak itu bagus main. Gue ya, kalau kan ada banyak nih gue bilang yang tadi, cuma yang paling urgent aja ya. Gimana caranya kita lagi honeymoon sama Ole Roman nih, tiba-tiba dia nggak ada dan kemungkinan juga nggak ada. Berarti ini Ya. satu-satunya momen nih, dua momen yang bisa dipakai oleh Kluivert dan tim untuk bisa mengintegrasikan tim tanpa Ole. Main false nine. Ya let's see, makanya siapa? Kan ini opsinya banyak bang, opsinya banyak bang. Siapa Egy berdua? bisa di sana, Lili Pali di bisa, Tapi Egy bisa. Urat Mangun udah balik. Urat Mangun juga udah Iya, Ragnar balik. udah balik juga. Tapi Ragnar dengan absen berbulan-bulan, Iya, tadi makanya. balik lagi Iya, ya. Vito. Makanya kan lu menit bilang bermain. yang mana nih? Opsi kan banyak, tapi kalau gue urgensinya siapa nih Iya, untuk iya. bisa ngisi gitu? Karena kan pasti kan dipantau juga mau matchday FIFA matchday kan dipantau Arab sama Iya Irak dong, akan pasti nonton mereka, kurang apalagi onas gitu loh. Apa pertandingan resmi kan? Iya, gitu loh. FIFA matchday gitu yang ada ngaruh ke ranking FIFA segala macam pasti ada kepentingan itunya. Nah, itu kan yang bikin nggak usah itu deh, nggak usah coaching staff atau lawan deh. Kita aja penasaran kan? Yes, Siapa sih yang bisa menutup lubang? Karena Ole ini kayak baru dateng nggak pakai adaptasi langsung ngasih dampak gitu loh maksudnya. Nah, tiba-tiba lagi honeymoon banget nggak bisa main tuh kan Aduh. heartbreaking banget kan. Benar. Bang Jerry, tapi lu Jadi siapa opsi nih? yang dicoba itu pemainnya atau gaya permainan yang disesuaikan? Both. Jelas dua-duanya dong. Gitu cuma kalau gaya main mungkin tetap ada ya tetap mirip ya. Cuma yang tipe kayak dia siapa nih? Siapa gitu, berdua? makanya. Siapa membuat? Nggak ada. Nggak ada Ole nggak ada sih yang soalnya. Kalau gue sih suka Malik sama Ramadan Sananta tuh gue suka. Iya, Cuma Ramadan balik gue suka lagi, juga. Beda tipe masih tapi. muda gitu Kualitasnya ya. terus- belum sampai sana ya? Oh iya, jelas. Mereka masih muda, kualitas belum sampai dan jam terbang juga kan. Iya. Gitu loh menurut gue. Sama link up play-nya sih, sama Oh, iya. sama gelandang kita itu Betul. yang bikin gue tuh kayak Betul. Ole ini nggak butuh adaptasi dah gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak Karena ada aneh Lino banget yang dia support kan. di situ kayaknya. Iya, maksudnya sama Lino juga kan kelihatan tuh main game enak gitu. Nah, ini siapa nih yang ngisi kan? Opsi Lili Pali, Egy, Ramadan Sananta, iya. ya Ragnar juga kayak bukan di situ sih sebenarnya kan. Beckham. Strike juga enggak kan? Nggak ada di tim karena Kalau dia gua juga. justru ya kalau lu mau coba false nine ya lu mainin apa Lino sebagai false nine. Ya Lino Iya. bisa Oh, juga. iya. Punya Nah, itu. kemampuan untuk itu, dia punya kecepatan. Sebenarnya kita penasaran dribblingnya sih. bagus. We'll gitu. see lah ya. Kita itu. semua penasaran tapi sama itu sih. Menarik juga wing juga. Ini kan maksudnya Arhan sama Asnawi itu berdua nggak dipanggil. Iya. Nah, emang kalau kita lihat posisi ini memang persaingannya ketat banget ya. Semua tuh maksudnya pemain-pemainnya bagus. Tapi tanggapan dong dari Bang Jerry ataupun juga Bang Fuad ngelihat nggak dipanggilnya Pratama Arhan dan Asnawi gitu. Ini Arhan pertama loh nggak dipanggil Enggak berarti dong, kan? kemarin juga nggak dipanggil udah. Dipanggil tapi nggak 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 dimainin. main. Nggak main. Nah, Nggak ini main, tuh ya. nggak Sama sudah Garuda SP deh. calling banget. Iya. Oh, bahkan nggak ada di bench ya. Ini nggak ada di Iya bench. benar. Ya balik lagi kan, kalau kualitas kali ya, bukan berarti kualitas Arhan jelek. Arhan kalaupun dia ada, gue selalu percaya dia bisa, walaupun minor tetap ada dampak Dampak, dia bisa beri, iya. walaupun itu melalui throw in. Dan balik lagi itu nggak halal, itu nggak haram gitu loh, boleh-boleh aja. Rolly Delap dulu mah
Emang udah jadi senjatanya. Emang gitu. Iya begitu. Gitu. Mainnya Jadi, biasa aja. biasa aja, Throw tapi in emang pada bagus. saat udah ada throw in ya udah Stoke dia yang City. maju kan gitu. Jadi menurut gua mungkin pelatih ngelihat Hmm. kebutuhan dia saat ini bukan Arhan. Dan loh. Asnawi. Dan Iya. Asnawi, bukan mereka kebutuhannya, gue butuh yang lain. Hmm. Kalau bicara kualitasnya lebih jelek segala macam, ya balik lagi itu nanti jadinya preferensi setiap orang juga kan gitu loh. Karena kalau dibilang tapi kalau emang mau dibandingin sama Kevin Dix nih Asnawi Ya. ya jauh dong. Ya nggak jauh lah, pasti ada gap lah kita bilang. Kualitas sih menurut gua. Ya, Pure kualitas satu sih. yang memang udah sering bermain di Eropa, main di Championship segala macam ya udah pasti kualitasnya di atas Asnawi kan gitu. So once lu udah punya yang bagusnya, masa lu manggil yang jeleknya lagi, pasti akan lebih milih yang ini dong gitu loh. Pun dengan Verdong menurut gua gitu. Verdong mah tuh udah- itu main favorit Lagi di gua. puncak ya di Iya. Eredivisie. Makanya sama kayak tadi Bang Fu sempat bilang juga di awal ya, bahwa pasti namanya sepak bola 11 orang doang yang main, akan ada pemain yang dikorbankan. Ya. Kasarnya gitulah ya, dikorbankan Ya. entah digeser posisinya Geser, atau nggak emang dimainkan. nggak gua panggil, gitu. Atau bahkan nggak Iya. dipanggil kalau ini ngomongin timnas gitu Ya. kan. Ini adalah resiko yang terjadi karena kita tuh upgrade terus gitu kan. Ya. Ya sekarang kan mau siapapun, sekarang ini narasi akan terbelah nih. Wah gila diaspora Ya, akan dipilih betul. dibanding Ya. dibandingin kayak lokal segala macam. Woi, Betul. semuanya Indonesia Raya, Iya. semua udah sumpah juga ya WNI udah segala macam ya. Siapapun yang main, kita kan udah kita sama-sama aja fokus kita lolos Piala Dunia gitu. Itu benar. Lolos gimana caranya kita bisa menang, gimana caranya kita bisa entah dari ronde berapa ya, Bang. Dan bagaimanapun cara menangnya kalau kata Bang Fu ibaratnya di Ya lapangan. selagi itu diperbolehkan Selagi itu, secara law of the game ya silakan iya, aja. maksudnya di lapangan gitu. ya, di Iya, lapangan gitu. mau penalti Iya, kek, iya, mau iya. apa kek It's segala okay, macam, gitu. mungkin gantian kita yang provokasi kali kalau bisa gitu segala macam. Itu yang menang kita dan inginkan poin, kan iya, iya, iya. sebenarnya. Jadi apalagi soal susunan pemain gitu. Dan yang harus diingat pada saat pelatih memutuskan siapa yang mau dia panggil, dia kan sudah berhitung dengan resikonya. Iya betul, betul. Once ada apa-apa, yang dipecatkan dia. Iya kan? benar. Yang nggak jadi punya penghasilan kasarnya dia nih, nggak ada bergaji Iya, gitu betul, kasarnya betul, kan. betul. Kalau kita kan paling orang fans terutama, ya gue nggak ngerasain juara di tim gue gara-gara lu, kasarnya kan begitu. Ini kalau kita cerita sepak bola secara umum ya. Iya. Apapun tanggung jawab paling besar tuh di pelatih, yang dipecat segala macam itu tuh nomor satu dia atas pilihan yang dia bikin. So ya udah kalau emang Kluivert memilihnya kayak gitu, ya udah gue dukung aja, udah lu dukung aja. Iya. Ini emang percaya banget sama pelatih nih. Iya. Ya mau apa lagi lah. Masa gue mesti percaya sama netizen yang cuma modal jempol, wifi juga numpang gitu loh. Iya dong. Iya. Emang pelatih dong. Apalagi orang buzzer bilang, ya. Iya, apalagi buzzer gila. Lu, Benar. aduh. Maksudnya nggak hitam putih gitu loh, nggak hitam Iya, putih iya. kayak misalnya Iya. nih, Kluivert, STI siapapun itulah, kita kritik, wah lu berarti haters, lu buzzer ya enggak juga. enggak, ya Namanya karena pelatih harus ada ruang ada. untuk dipuji Dan dan dikritik. dicela. Iya. Siapapun Iya, pelatihnya. benar, Gitu, benar. nggak usah ngomongin yang timnas ya bang, pelatih kita lah bang di klub Eropa gitu, Iyalah. gitu juga. Maksud Iya. gua, Jadi sebenarnya bukannya kalau kritik tuh benci nah haters cuma kan ya sekarang kagak. mengkotak-kotakannya kan terlalu gampang Iya, jadinya. iya. Gitu. Itu yang sebenarnya Buzzer jadi lu, gitu langsung. sebel juga gitu loh. Maksudnya ya kalau emang dia harus dikritik, ya kritik lah. Kalah sama Australia gitu Iya. 5-0. Atau kalah sama Jepang berapa? 6. Maksud gua, wah kurang ajar bisa kalah nih 6-0. Lu udah dikasih pemain-pemain yang lu Iya. mau segala macam bla bla bla, ya itu wajar dong kita marah sama dia. Gitu Bukan loh. soal udah lolos nih nggak ngaruh, bukan soal Enggak, itu, bukan tapi itu. cara Cuma kalahnya. cara Cara kalau kalah, misalnya exactly. 2-0, oke gue mesti terima. Karena apa? Karena Kualitas kalah. kualitas kalah. Tapi 6 dengan lu udah upgrade kayak tadi kata Jerry, gue nggak bisa terima gitu. Tapi apa kemudian udah pecat Kluivert yang enggak, jangan men gitu loh. Kasih aja dulu dia kesempatan ini selesai gitu. Kalau setengah jalan lu ketemu banjir lu putar balik, nggak lu, ya lu nggak akan nyampe ke ujung. Siapa gitu tahu loh. banjir lagi. Iya, Pas lu putar balik banjir lagi. Banjir lagi, lu kejebak juga Longsor jadinya kan. ada Iya, banyak. lu Iya. terusin aja udah gitu Gas. loh menurut Paling gua. basah dikit ya bang. Iyalah. Basah kan kering. Iya. Tapi sampai tujuan Piala Dunia. Amin, tujuan kita bersama ya itu pokoknya ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kita lihat uji coba dulu ya Glenn. Lawannya siapa sih? Gua Kuwait. lupa. Oh ya Kuwait. Kuwait. Sama apa ya? Lebanon ya? Kuwait sama Ya Lebanon ya. iya kayaknya. Kuwait batal katanya. Kuwait tanggal 5, Lebanon tanggal 9. Enggak ya, batal. benar. Kuwait batal. Kuwait Oh iya, batal. Batal, Siapa? batal. Oh. Tapi Siapapun belum- itu kita siap. Siapapun kita siap dan siap nonton kita karena kita akan live reaction juga nanti itu ya untuk timnas senior ya. Oke, mantap. Mantap. Oke, kalau gitu thank you buat yang udah nonton hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bang Fuad, Regina. Terima kasih Bang Jerry. Sama-sama. Ngobrolnya seru banget. Besok kita WhatsApp juga Bang hasil Liverpool Arsenal sama kedua fans Arsenal ini seperti apa kira-kira Thank you. ya. Arsenal masih Dan butuh fans good luck cewek. untuk jangan Burnley. lupa. Wih jelas. Good luck untuk Burnley. Arsenal masih butuh Gunnerat kan? Gue sih Fans butuh. cewek makanya mungkin Regina bisa mempertimbangkan musim ini. Kita lihat lah ya nanti seperti apa. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita balik lagi di Locker Room. Bye. Thank you Locker Room. Bye. Thank you, Locker Room. Thank you, Locker Room.